Oke, pada demo ini kita akan mereview gimana memasukkan detail, kemudian menampilkan isi detail ordernya. Ketika memasukkan juga menghitung totalnya. Oke, kita mulai dari order dulu ya. Di sini kan ada tambah data. Ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas di video berikutnya ya. Tambah data, ini nama pelayan dan nomor meja. Misalkan saya kasih nomor mejanya adalah nomor meja 4. Nama pelayannya adalah Ani, kemudian submit. Nah, Anda perhatikan di sini muncul pilihan menu ya. Ini programnya ada di file insertOrderDetail.php. Kita buka ya. Insert order detail. Oke. Ya. Anda perhatikan di sini yang perlu diperhatikan adalah karena nanti kita ingin menghitung berapa totalnya begitu ya. Jadi kita harus tahu berapa harga menu ini. Ya, di sini sudah ada 500 gitu ya menunya, harganya. Kalau yang ini es jeruk 5.000, yang ini es teh 3.600 dan seterusnya. Kemudian kita harus tahu jumlahnya, kemudian kita harus tahu ini ada ID order detail berapa gitu ya. Nah, di sini ID ordernya adalah 14. Nah, kita lihat strukturnya dulu ya. Strukturnya kan begini ya. Jadi ketika insert kita harus tahu ID order, ID menu, jumlah, harga, dan nanti dihitung subtotal. Nah, jadi ketika muncul pilihan ini, sekalian itu kita menyimpan ID menu, harga, dan ini keterangannya begitu ya. Jadi programnya di sini kita selectnya dari tabel menu, yang diselect ada ID-nya, ID menunya, nama, dan harga. Ya, kemudian pada baris 51 ini query dijalankan, pada baris 52 dicek query-nya benar apa salah begitu ya, dan ada hasilnya atau enggak. Kalau query-nya error atau salah, nanti dia nilainya adalah false begitu ya. Kalau ini not false berarti kan true ya. Kemudian kalau dia 6 rows-nya ada hasilnya enggak, record-nya ada datanya enggak. Kalau enggak ada datanya ya baris yang di bawah if ini, baris 53 dan seterusnya sampai 59 ini tidak akan dijalankan. Ya. Kemudian untuk setiap looping, di sini Anda perhatikan di baris 46 ya, ini adalah program untuk menampilkan select ya. Select, kemudian setiap looping ini dia option value-nya di sini menampilkan ID, dikasih pagar dan harga. Kenapa kok saya tulis begini? Supaya nanti di ID itu selain di ID-nya si option ya, selain ada ID menunya itu juga ada harga. Gitu ya. Ini salah satu trik supaya mempersingkat query aja. Jadi kalau kita lihat source-nya, nah di sini ID-nya ini ada 7.500 berarti ID menunya 7, harganya 500. Ini keterangannya ya. Kemudian ID 8 5.000 ini dia es-jeruk ya. Kemudian ID 6 3.600 ini adalah ST dan seterusnya. Kembali ke coding. Jadi di sini di option value-nya ini adalah value-nya begitu ya. Kemudian yang tampil di optionnya itu adalah ini ya, nama, garis miring, harga, sudah selesai. Terus yang perlu diperhatikan juga, karena kita tadi ketika mau input harus tahu ID order ya, seperti di sini di formnya ada inputan hidden ID order gitu ya. Mengambil dari ID order yang didapatkan dari get ya. Nah, ini kan di sini ada ID ordernya ya. ID ordernya 14. Kemudian karena nanti kita berharap menunya bisa nambah, bisa banyak, maka di sini saya namanya pakai array ID menu, siku-siku. Kemudian jumlahnya juga, ini name-nya adalah jumlah pakai siku-siku, karena nanti bisa berkali-kali ya, bisa banyak kan. Nah, untuk dia bisa banyak, bisa nanti di copy begitu ya. Jadi ini, oh ini ada lagi menu yang dipilih, kita klik more. Nah, ini kan dia bisa milih bawah lagi ya. Bisa more lagi gitu ya. Kita pakai menggunakan jQuery yang dulu juga sudah pernah kita bahas. Jadi kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu, nanti yang mau didouble itu yang mana, yang mau bisa nambah-nambah ke bawah. Ini saya tandain dari pilihan menu, ini saya kasih nama ID asli sampai bawah sini. Ya. Kemudian nanti hasil kopiannya akan saya taruh di sini, tempat baru. Ya.
Jadi ketika dia duplikat, isi yang dari ini asli ini akan ditaruh di ID tempat baru, ya. Otomatis kita menggunakan library ini ya, jQuery. Ya, baris 8 ini harus dimasukkan. Kemudian perintahnya langsung ya ini ya. More itu tombol more-nya mana nih? Nah, ini ada tombol, saya kasih tombol more, ID-nya adalah more ya. Jadi kalau more ini diklik, tombol more ini, ID-nya more ini diklik, maka yang dilakukan adalah yang ID asli tadi kita clone itu kan di copy ya, diduplikat. Kemudian ditambahkan ke tempat baru sehingga dia nambah-nambah di bawah. Itu ya. Kemudian dari program ini aksinya akan ditangkap oleh insert order detail aksi. Oke, kita buka. Insert order detail aksi. Oke ya. Oke, ada perhatikan di sini ada komen-komen ini untuk melakukan debugging program ya. Jadi kita membaca dari datanya dulu. Dari $post saya taruh di variable data. Di sini ada hijau print air data ini untuk mengecek isinya masuk apa enggak tadi ya. Kemudian kalau udah oke ini saya komen ya. Saya komen jadi hijau print enggak tampil. ID order kita baca dari post ID order, ID menu kita baca dari ID menu, jumlah kita baca dari $post jumlah. Kita koneksi database, kemudian kita looping kan sebanyak menu yang dia pilih. Ya, looping array ya. Karena kita tahu tadi ID menu tadi adalah array, kemudian jumlahnya juga array ya. Kemudian kita pakai counter ini ya untuk membantu untuk nanti untuk yang array jumlah itu nanti untuk menunjuk pada data yang keberapa. Gitu ya. Kita pakai bantuan counter channel. Oke, seperti tadi supaya praktis harga sudah ditempelkan di ID menu tadi sudah ada ya. Jadi di ID menu itu di ID yang di sini ya ID 1 itu nanti munculnya kode barangnya, kode menunya dan harganya dipisahkan pakai pagar. Nah, supaya dia terpisah lagi kita pakai perintah explode. Misalnya apa? Pagar tadi. Selain pagar boleh nggak? Boleh dong. Ya, tapi jangan pakai karakter yang umum ya. Jadi harus pakai karakter yang khusus supaya nanti jangan pakai misalnya A loh kan nanti kalau ada kata A kan jadi pecah semua gitu ya. Misalnya menggunakan karakter khusus yang umum adalah ya pagar gitu ya. Titik koma boleh. Koma itu jarang karena bisa jadi ada menu yang ada karakter komanya begitu ya. Sehingga nanti akan berpengaruh. Oke, setelah kita explode ya, jadi explode itu akan memecah data ID 1 ini menjadi array dengan pemisah pagar ya. Karena kita tahu tadi isinya 2 ya, maka nanti ID 2 itu isinya ada 2. Yang pertama adalah ID menunya, kemudian item yang kedua adalah harganya. Ini juga baris 18 ini saya cek ya. Hasil explode-nya benar nggak? Hasilnya apa? Nah, ini kita bisa cek ke depan. Oke, kemudian setelah itu sudah benar datanya, kita langsung hitung subtotalnya. Subtotal itu dihitung dari apa? Dari harga ID 0. Sebentar, saya mungkin salah ini. Harga itu ada di, oke kita cek dulu ya. Salah kayaknya. Oke, 2, oke, 3. Submit. Nah, ini 0 itu adalah ID, 1 adalah harga. Salah ya. Jadi saya ini salah di sini ya. Ini bukan ID 0 nih harusnya. Ini harusnya ID berapa nih? Sorry. 0 itu adalah ID ya. ID 1. Harga adalah di ID 2 yang ke 1, array yang ke 1 ya. Sudah saya tutup ya terusan. Jadi yang pertama yang ke 0 itu adalah ID menunya, kemudian yang ke 1 itu adalah harganya. Oke, insert into order detail, ID ordernya tadi sudah ada ya. Jadi perintah SQL-nya kan insert into nama menunya apa, kolomnya apa, values-nya baru isinya. Kita masukkan ID order itu di sini, ID menu tadi ngambil dari ID 2 yang ke 0, jumlah kita ambil dari jumlah ya. Jumlah yang ke C ya. Kalau pertama kali kan berarti 0 ya. Nanti berikutnya C-nya kita nambah-nambah terus. Kemudian ini apa ini? Harga ngambil dari ID 2 ID 2 yang ke 1, subtotal tadi hasil kali. Terus ini juga query-nya saya cek nih. Nah, query-nya kita cek lagi ya. Kita die. Oke, kita cek dulu sebentar. Ini misalkan air mineralnya 5 lah. Oke, cek dulu ya.
Berarti ini 14.75.500 2.500. 14.75.500 betul ya? Oke, kita komen lagi. Tapi kita balik ya. Air mineralnya 5, nasi pecel 2, nasi pecel pakai tempe 2, pakai telur 3. Submit. Oke. Tadi di 14 kita bisa cek pesanannya. Air putihnya. Nah, ini salah ini ya. Ini salah. Ini salah ya. Nanti kita atur ya. Oke. Ini tadi setelah disimpan, saya lanjut dulu ya. Ini langsung lari ke order. Sorry. Order ya. Lari ke order tadi. Order ini. Kemudian begitu order muncul di sini, nanti kita klik pesanan, itu larinya ke, Anda lihat di sini, order di bawah ada ya. Order detail. Order detail kita buka. Ya, di sini tadi ada yang salah. Salah kolomnya. Di sini menampilkan bukan insert order detail, salah. Order detail, sorry, order detail. Di sini menampilkan apa ini? ID, menu, jumlah, harga, subtotal. Oke, ID ini harusnya menu ya. Menu. Betul menu ya. Menu, kemudian jumlah itu nama kolomnya adalah JML. Oke, jadi ya harusnya seperti ini. Sorry, yang ini. Oke. Air aqua 5 kali 500 2.500, nasi pecel tempe 2 kali 7.000 14.000, nasi pecel telur 3 kali 10.000 3. Ya, gitu ya. Ini ID-nya ini nggak tampil, ada yang salah, kita cek ID. ID 1. Kok salah ya? Kita cek dulu sebentar ya. Oke. Ini anu ya. Desain tabelnya yang salah, ini harusnya auto number ya. Ya, nggak apa-apa, udah terlanjur nih. Nggak apa-apa, udah tak biarin aja ya. Ini harusnya dicentang auto number, udah terlanjur. Oke. Saya mau cerita. Jadi ini tadi seperti ini, kemudian Anda bisa lihat totalnya, gitu ya. Nah, untuk menampilkan tadi ya, kan sebenarnya kembali ke order sini ya, kembali ke order. Kemudian di sini detail pesanannya kalau diklik, dia akan masuk ke order detail PHP, kemudian parameternya ID order berapa, begitu ya. Kalau yang Anda perhatikan di layar kiri bawah ya, kalau ini kan ID order 14, ini ID order 13, sekarang 12, ada isinya. Kalau yang ini, ya ada juga nih. Ya, kalau yang ini berbeda, ID order 14 ya. Nah, saya akan tunjukkan programnya, order detail ya. Jadi kita dapat tadi ya ID order, kita baca dari get yang ini ya. Kita baca, ketemulah ID ordernya. Oh, ID order 14. Gitu ya. Saya tampilkan di sini detail order untuk ID order berapa. Kemudian kita buka tabel ya. Nah, di sini kita pakai join. Kenapa? Karena kita mau menampilkan nama menu nih. Sementara saya nampilkannya dari tabel order detail itu nggak ada tuh nama menu ya. ID-nya ID menu. Nah, kita harus gabungkan pakai def join. Ya, ini ya. Jadi ketika dalam perintah query itu kita menggunakan referensi lebih dari satu tabel, maka dalam menyebutkan kolom-kolom yang akan ditampilkan, itu kita harus detail menyebutkan nama tabelnya. Jadi sebagai contoh di sini ID1, ini saya ngambil dari tabel order 1 detail. ID order, ini kalau ID order kebetulan nama kolomnya nggak ada yang menyamai ya. Jadi ini saya tulis ID order aja. ID menu itu mengambil dari order detail ID menu ya, di sini ya. Kemudian menu nama ini ngambil dari tabel menu, jumlah dari order detail, kemudian order harga dari order detail dan subtotal dari order detail. Kita mengambilnya dari tabel order detail yang kita gabungkan ke tabel menu, begitu ya. Untuk menu yang tampil itu adalah untuk menu yang penggabungnya adalah ini ya, on ini ya. Untuk menu yang menu.id1 itu ada di order one detail.id menu. Ya. Jadi untuk menggabungkannya itu kita harus tahu
dari dua tabel ini supaya data ini bisa nyambung, itu penyambungnya tuh kolom yang mana? Itu harus didefinisikan di sini. Kemudian untuk data ordernya yang kita tampilkan adalah ini kalau mau saya buka gini ya. Saya detailkan gini ya. Harusnya begini. Where order one detail ID order yang sesuai dengan ID order yang diinputkan tadi. Kemudian diurutkan berdasarkan order detail. Ya, gitu. Ini query-nya, ini sekali lagi baris 30 ini untuk ngecek query ya. Jadi kalau misalkan nggak tampil, misalkan ya, nggak tampil, kenapa ini? Oh, query-nya kita tampilkan, kita copy, kita taruh di database kita, gitu ya. Kemudian kita tes, jalankan, ada error nggak? Ya, cara ngeceknya begitu. Oke, terus yang lanjutnya sama ya. Sama. Ya. Nah, di sini Anda bisa menampilkan total di jumlah aja, looping gitu ya. Kemudian Anda bisa atur supaya ini rata kanan, supaya rapi. Kemudian kalau ada yang batal bisa dihapus. Kalau mau nambah bisa klik tambah data. Ya. Oke, itu sekilas tentang ini ya, detail tadi ya. Kemudian Anda perhatikan di sini ya, ketika nambah data di sini itu kan langsung inputkan pelayan dan meja ya. Nah, nanti pada contoh berikutnya kita akan nambah datanya agak berbeda ya. Jadi nambah data itu langsung inputkan nomor meja, pelayannya kosong gitu ya. Pelayannya kita kosongin. Nanti langsung kita proses, submit dan masuk ke order detail ya. Nah, kemudian di sini saya juga akan melakukan sebentar ya. Saya akan melakukan pindah data ke server hosting ya. Bentar. Cuman saya lupa kemarin apa ya. Oke. Ya. Oke, saya buat satu folder di sini namanya belajar. Kemudian data yang di sini saya pindah. Di mana nih? Hmm, banyak banget ya. Oke semua ini enggak ya? Sebentar, takut salah saya. Belajar, oh iya banyak ternyata. Oke lah, kita select semua ya. Nanti sambil menunggu, ini nggak usah. Ini nggak usah, saya nggak tahu yang dipakai yang mana pokoknya. Sorry. Saya anu dulu, saya pindahin dulu ya. Oke. Terus saya buat database. Kemudian nggak lama. Di sini saya ekspor. Saya ekspor open aja karena datanya nggak banyak. Kemudian
Tadi udah oh belum ya, pantesan. Coba saya lepas lagi, saya masuk. Oke, saya import. Sorry, saya jalankan perintah SQL. Yang ini tadi saya jalankan sini ya. Execute. Menu 1. Ini drop grade-nya belum ke export, lupa. Oke, kita jalankan lagi. Oke, nggak ada error ya. Oke, udah. Jadi kita nanti pakai database yang online namanya eJuwel 1 belajar. Ini sudah ya. Jadi yang di sini koneksi di mana nih? Oke, jadi yang ini saya ganti ke ini localhost saja. Ini username, password, nanti saya tutup ya, rahasia ya. Saya tulis nama database-nya ini, kemudian username-nya tadi ya, cuman password-nya rahasia. Oke, tes dulu. Ya, oke ya. Baik, untuk lanjutannya, jadi di sini kalau Anda perhatikan di pesan ini kan, kalau tambah data dia masuk ke tambah.php ya, order biasa. Nah, saya nambahkan satu file PHP, di mana nanti akan kita buatkan QR code-nya ya. Jadi kebetulan saya buat namanya tambah_qr.php. Kalau kita buka isinya seperti ini. Ya, oke. Sebenarnya sama dengan tambah ya, namun di bagaimana kita memanggil PHP-nya, Anda perhatikan di sini. Ini kita tambahkan satu parameter nanti ya. Parameter itu namanya nomor meja. Nama parameter bebas sebenarnya, tapi dalam contoh ini kita pakai nomor meja. Kemudian sama dengan value-nya, gitu ya. Nah, ditambah QR, kita cek di baris 28, dia akan ngecek apakah ada parameter nomor meja yang dikirimkan melalui parameter URL dengan metode get, begitu ya, bukan post. Kalau dia ada isinya, maka kita taruh ke variabel nomor meja. Kalau nggak ada, berarti nomor meja kosong. Nah, nomor meja ini kemudian kita masukkan ke value yang di sini. Nah, nomor meja ini. Ini bukan email sebenarnya ya. Ini nomor meja ini. For-nya bisa kita hapus. Nomor meja, kita tampilkan nomor mejanya. Kemudian kita punya variabel hidden nomor meja juga. Ya, jadi ketika ini disimpan datanya, ya, dia klik submit gitu ya, maka nanti akan tersimpan dengan nomor meja tersebut ya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya panggil nomor meja 7A misalkan. Nah, otomatis di sini nomor meja 7A, sementara nanti di hidden-nya akan tersimpan 7A. Ya, ketika dia klik submit begini, kemudian dia tinggal memasukkan ordernya apa. Misalkan di sini air putih, terus dia nambah lagi apa, kemudian nambah lagi apa, dan seterusnya. Itu ya. ID order 16, kita klik submit. Nah, di sini masuklah di sini ID order 16, di sini ada pesanan. Ya. Oke. Sesuatu hal yang perlu saya informasikan lagi ya, selain QR code nanti kita ada lanjutannya ya. Kita akan generate QR code-nya. Yang lain, nah, ketika kita upload di hosting itu kadangkala file sistemnya itu berbeda dengan server yang kita siapkan di lokal. Nah, di sini seringkali ada kesalahan atau error ketika kita membaca file koneksi ya, yang kita include-kan ke dalam file PHP kita. Oke, saya lihat yang di order ini. Nah, jadi di sini kita kita lakukan penyesuaian. Kita buat di baris 30, kita buat variabel namanya homepad. Homepad itu akan ngecek variabel global punyanya PHP
$_server dengan indeks home. Dia akan ngecek nih, server home ini ada isinya nggak? Pakai iset ya. Jika dia ada isinya, maka homepad akan mengambil isi dari server home. Namun, jika dia tidak ada isinya, maka homepad itu akan mengisi dari $_server dengan indeks dokumen root ya. Ini maksudnya apa? Kalau server home itu akan terisi jika servernya basisnya adalah Linux atau non-Windows. Sementara kalau dia basisnya adalah Windows, maka indeks yang terisi itu adalah $server dengan indeks dokumen root. Begitu ya. Nah, jadi homepad ini sudah otomatis akan terisi file sistemnya, begitu, file sistem asli dari server kita, dari files kita. Nah, kemudian kita tinggal nambahkan di require-nya. Require homepad, terus kemudian dari homepad itu kan home-nya ya, home foldernya ya. Kemudian setelah itu folder kita apa? Kebetulan dalam contoh ini foldernya belajar, kemudian filenya adalah koneksi.php. Nah, di sini kita menggunakan include. Kita menggantikan include ya, kita ganti dengan require. Kenapa? Seperti yang pernah kita bahas di kelas ya. Kalau include itu kalau jadi error, dia diam aja nggak ngasih tahu. Script bawahnya, script 33, 34, 35 dan seterusnya akan tetap dijalankan. Ya. Sementara kalau require, begitu ada error, misalkan filenya nggak ketemu atau di tengah-tengah koneksi ada salah dalam setting password misalkan atau username, maka dia akan berhenti. Nah, di sini saya gantikan require karena kemarin ketika nyoba di server itu bablas saja begitu ya, padahal ada kesalahan di username. Ya, oke, tambahnya itu. Kemudian dari order QR yang telah kita siapkan tadi, ya, kita bisa buatkan QR code-nya ya. Jadi misalkan di sini saya tambahkan tadi, bukan order QR ya, sorry. Tambah QR, misalkan nomor mejanya nomor meja 2, begitu ya. Otomatis kan seperti ini ya. Nah, kode ini kita bisa generate-kan QR code-nya. QR code generator. Oke, cari aja yang gratis ya. Sebagai contoh yang ini. Oke, coba kita cek dulu. Kita cari yang tidak lambat. Oke, di sini sudah ada. Nah, di sini ada macam-macam ya. Kita kan yang mau kita QR code kan adalah URL ya. Kita pilih URL-nya, kemudian link-nya kita taruh di sini, Ctrl V, customize. Nah, jadi nih QR code-nya. Anda bisa coba scan di sini ya. Dengan menggunakan handphone. Silakan dicek ya. Kalau QR code-nya benar, itu nanti akan masuk langsung ke halaman pemesanan tadi, sesuai dengan nomor meja yang sudah kita siapkan tadi ya. Kebetulan nomor mejanya adalah tadi kalau nggak salah nomor 2A. Saya juga sambil ngetes ini ya, QR code-nya. Oke. Saya ganti ya. Kok dia nggak detect ya? Ya, sudah langsung muncul ya kalau di tempat saya. Jadi ini sebenarnya agak nakal juga ini. Dia dilempar ke Mi QR code ya. Ini kalau saya buka, dia langsung masuk ke yang tadi kita buat, tambah order. Otomatis sudah muncul waktunya, pelayannya kosong, nomor mejanya 2. Kalau saya klik submit, dia langsung masuk ke order. Coba kita pakai yang di sini. Ya, saya ganti, misalkan ini nomor mejanya adalah 4 ya. URL-nya saya copy. Kita pakai QR code generator yang berbeda. Oh, sorry. Oh, sudah langsung tergenerate ya. Nah, ini malah lebih ini ya, ada warna juga. Coba kita cek hasilnya. Oke, ini malah langsung ya, nggak dilempar, jadi lebih cepat. Oke, jadi dengan ini tolong Anda siapkan, kita asumsikan kita buat satu modul yang tadi untuk memesan lewat QR code. Kemudian diasumsikan kita punya 5 meja di restoran gitu ya. QR code-nya silakan di-generate sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Jadi nanti ketika di
laporan Anda atau di kelas tolong di-print juga. QR code-nya sudah disiapkan. Silakan itu ditunjukkan ke teman-teman Anda untuk dites. Gitu ya. Jadi QR code itu ditunjukkan teman-teman Anda, teman Anda melakukan order di situ. Ya. Lakukan order dengan berbagai macam nomor meja tadi. Ordernya jangan terlalu mepet ya, karena ada waktu di situ ya, ada waktu order kan. Nah, paling nggak 15 menit atau 20 menit. Ya, setelah order, 20 menit lagi order ya. Nomor mejanya bebas. Itu ya, ada 5 meja dengan identifikasi meja bebas ya, bisa pakai A, B, C, D, E atau 1A, 1B, 1C gitu ya, atau 1, 2, 3, 4, 5 bebas. Kemudian silakan diuji dengan temannya. Setidaknya dalam satu hari itu ada 20 sampai 50 order. Oke ya, saya kira itu nanti silakan kalau ada pertanyaan disampaikan lewat Google Classroom. Terima kasih.